selamat datang di episode 3. Cukup lama kita tidak berjumpa lagi karena berbagai kendala dan kesibukan, tapi akhirnya bisa ketemu lagi. Hari ini tetap bersama Kak Eki seperti biasa. Hari ini Kak Eki sendirian, nggak ada yang nemenin. Mungkin ada di rumah, barangkali ada yang kepingin nih join untuk ngobrol di podcast. Boleh banget komen di channel YouTube ini nanti ketika diupload, atau DM di Instagram barangkali punya ide mau ngobrolin apa nih seputar hal-hal baru di Teruna gitu, di kalangan Teruna. Sebelumnya kakak mau lepas dulu. Ya, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat, tetap jaga kesehatan lah yang pasti. Jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan dimanapun kalian berada, yang sewajarnya dan yang seharusnya. Terus juga jangan lupa jaga pola makan dan juga tetap menjaga pola hidup sehat. Nah, hari ini topik yang bakalan kita bahas tuh cukup sulit ya sebenarnya. Dari yang episode selanjutnya itu juga udah cukup sulit. Tapi kenapa kok kakak mau concern ke sini? Karena di era pandemi ini topik ini tuh cukup menjadi perbincangan dan banyak orang yang masih belum memahami dan belum mengerti. Tapi semoga dengan kita bahas topik ini bersama-sama di podcast ini, kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi apa sih sebenarnya topik pada hari ini tuh? Nah, topik pada hari ini adalah toxic positivity. Jadi apa tuh Kak toxic positivity gitu? Jadi dia positif tapi dia toxic. Jadi dia positif dan toxic at the same time. Dia positif tapi toxic. Gimana itu maksudnya? Nah, tanpa panjang-panjang lagi, mari kita langsung let's dive into it. Jadi toxic positivity adalah keyakinan bahwa tidak peduli seberapa parah atau sulitnya suatu situasi, orang harus mempertahankan pola pikir positif atau quote unquote positive vibes only. Jadi sebuah keyakinan bahwa nggak peduli seberapa sulitnya kehidupanmu, kamu harus tetap menjaga pola pikir positif gitu. Jadi nggak mau tahu kamu sedih, nggak mau tahu kamu kesulitan, pokoknya positive vibes only. Nah, kita semua tahu bahwa memiliki pandangan hidup yang positif itu adalah baik untuk kesehatan mental. Masalahnya, hidup kita itu nggak selalu positif. Kita semua itu pasti berurusan dengan emosi dan pengalaman yang menyakitkan. Dan emosi-emosi ini meskipun seringkali tidak menyenangkan dan sulit dihadapi, penting dan perlu dirasakan dan ditangani secara terbuka dan jujur. Jadi, as a teenager ya, kita itu seringkali malu untuk berkata jujur, maksudnya untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan. Kita cenderung malu dan cenderung takut untuk dijudge bahwa kita adalah seseorang yang lemah ketika kita itu menceritakan tentang kesedihan kita. Jadi kita cenderung untuk menyangkal bahwa kita ini sedang sedih gitu loh. Nah, itu juga yang bakalan mengarahkan kita kepada toxic positivity. Jadi sebenarnya toxic positivity ini bisa kita alami sendiri. Jadi misalnya toxic positivity ini bisa kita lakukan kepada diri kita sendiri, atau kita juga bisa melakukannya kepada orang lain. Jadi ada bentuk-bentuk toxic positivity yang selama ini sebenarnya kita itu sering lakukan, tapi tidak kita sadari. Kita lanjut ya. Jadi toxic positivity membawa pemikiran positif ke ekstrim yang generalisasikan. Susah banget bahasanya. Jadi toxic positivity itu intinya memaksa kita untuk berpikiran positif dengan cara yang ekstrim dan secara berlebihan. Sikap ini itu tidak hanya menekankan pentingnya optimisme, tetapi juga meminimalkan dan menyangkal jejak emosi manusia yang tidak sepenuhnya bahagia atau positif. Jadi nggak bisa kita pungkiri gitu ya,
pasti sebagai manusia gitu, nggak usah as a teruna, maksudnya untuk sebagai manusia secara general ya, baik teruna, orang dewasa, anak kecil pasti pernah mengalami yang namanya kesulitan. Nah, toxic positivity ini hadir untuk menghapuskan seolah-olah itu kesedihan itu nggak ada dan nggak boleh ada gitu. Jadi kita seharusnya kita itu menjadi orang yang selalu bahagia dan selalu positif. Nah, ini yang disebut toxic positivity. Nah, toxic positivity ini hadir dalam beberapa bentuk nih. Contohnya, ketika sesuatu yang buruk terjadi, seperti kehilangan pekerjaan, atau kita gagal dalam ulangan, atau kita mendapatkan kesulitan dalam di sekolah gitu ya. Terkadang teman-teman kita itu kayak nggak usah teman-teman kita, misalnya orang dewasa sering kayak stay positif gitu, lihat sisi baiknya dalam setiap permasalahan. Itu adalah komentar yang sangat baik gitu loh, tapi beberapa orang itu tidak bisa menerima itu sebagai sesuatu yang baik juga gitu loh. Beberapa orang itu ketika bersedih, dia tuh ingin dimaklumi dan dipahami bahwa saya ini sedang bersedih gitu. Saya pasti akan bangkit dan melihat sisi baik dari setiap permasalahan, tapi saat ini tuh saya ingin bersedih gitu. Saya ingin merasakan kesedihan ini dan menghadapi kesedihan ini gitu. Nah, orang-orang itu seringkali kan pasti bilang kayak udah sabar aja, stay positif gitu, lihat sisi baiknya. Ini semua tuh pasti ada hikmahnya. Pastikan orang-orang banyak kan yang kita seringkali pastikan mendengar hal-hal yang seperti itu. Nah, terkadang orang itu bermaksud baik dan ingin menunjukkan simpatinya, tapi juga terkadang ada orang-orang itu yang gak ngerti gitu loh, harus menghadapi seseorang seperti apa, harus merespon kesedihan orang lain seperti apa. Makanya beberapa orang itu mengatakan hal-hal seperti ini. Lalu yang kedua, setelah mengalami beberapa jenis kehilangan, misalnya kita kehilangan seseorang yang kita sayangi gitu kan, lalu ada orang yang bilang everything happens for a reason gitu, semua hal itu terjadi karena pasti ada suatu alasan gitu. Sementara orang sering membuat pernyataan seperti itu karena mereka percaya bahwa mereka itu menghibur. Nah, padahal mereka meyakini bahwa mereka berkata seperti itu untuk menghibur orang yang bersedih. Tapi kenyataannya orang-orang sering mengatakan itu untuk menghindari rasa sakit orang lain. Lalu yang kedua, ketika Anda mengungkapkan kekecewaan Anda terhadap sesuatu lah, misalnya kepada orang lain gitu. Lalu ada yang bicara happiness is a choice gitu, kebahagiaan adalah pilihan gitu. Kita yang ciptakan bahagia kita sendiri. Jadi kalau misalnya kalian sedang bersedih, kan kalian punya pilihan untuk berbahagia gitu. Kenapa kalian harus bersedih gitu kan? Itu juga bisa, ini paling ekstrim sih ya menurut kakak ya, kayak misalnya kita lagi cerita nih, aku sedih nih, kemarin aku begini. Lalu ada orang, misalnya teman kita itu kayak bilang kayak bahagia itu pilihan gitu, kamu tuh bisa milih untuk bahagia daripada untuk bersedih gini terus gitu kan. Padahal kita kan bercerita itu untuk meluapkan nih kesedihan kita supaya kayak mengurangi beban kita sedikit lah di dalam hati ini gitu. Tapi orang-orang terkadang itu merespon dengan hal-hal yang seperti itu, kayak sebenarnya konteksnya dan kalimatnya itu cenderung ke arah positif ya, kayak bahagia itu pilihan, terus segala hal sesuatu terjadi karena suatu alasan, stay positif, lihat sisi baiknya gitu. Tapi as a human being gitu, sebagai seseorang yang normal, kita nggak akan bisa terima hal itu secara baik ketika dalam keadaan kecewa dan sedih gitu kan. Karena kita itu ingin dimengerti, ingin dipahami bahwa saya ini dalam keadaan yang tidak baik. Jadi beberapa orang ketika cerita itu bahkan tidak menginginkan sebuah saran sebenarnya. Mereka hanya perlu teman untuk bercerita, teman untuk ngobrol, teman untuk berbagi kesedihan, nggak perlu saran ya kan sebenarnya.
Ya, beberapa orang itu sebenarnya nggak meminta saran ketika dia bercerita atau menceritakan tentang kesedihannya. Dia hanya butuh seseorang yang mendengarkan, seseorang yang menemani. Jadi kayak sebenarnya kamu hadir untuk seseorang, mendengarkan dia bercerita tentang kesulitannya, itu pun sudah menjadi support system untuk orang itu gitu. Yang kamu inginkan untuk orang itu tuh sebenarnya baik. Kamu pengen orang itu tuh tidak larut dalam kesedihan, orang itu cepat move on dari kesedihannya, orang itu cepat bangkit dari kesedihannya. Tapi ada waktu yang diperlukan untuk seseorang itu healing gitu dari kesedihannya gitu. Ada stage-nya dalam orang bersedih itu, ada stage-nya yang nanti bakalan kakak jelaskan gitu. Kita nggak bisa langsung kayak jebret hari ini dia terjadi kecelakaan, terus kita jenguk, misalnya teman kamu hari ini terjadi kecelakaan, kamu jenguk dia di rumah sakit, terus kamu datang langsung bilang kayak, kamu nggak bisa gini, kamu harus bangkit, kamu nggak boleh bersedih gitu, kamu nggak boleh lah terus-terusan kayak gini gitu kan. Seperti apa ya, rasanya pasti kan sangat tidak mengenakan gitu kan, kayak aku sedang mengambil waktuku untuk memahami keadaanku saat ini. Dan kayak aku tahu kalau sebagai seseorang itu nggak boleh yang namanya bersedih terus-terusan, tapi kan harus ada prosesnya ya, ada prosesnya untuk memahami keadaannya, untuk menerima, untuk ada prosesnya lah intinya gitu. Nggak bisa orang langsung tiba-tiba nggak apa-apa, tiba-tiba baik-baik aja, itu kan nggak bisa gitu kan, prosesnya itu pasti ada. Nah, pernyataan-pernyataan tadi yang kakak sebutkan itu seringkali bertujuan baik. Hanya saja orang itu terkadang itu nggak tahu harus berkata apa lagi, terus nggak tahu bagaimana caranya berempati. Nah, hal ini itu sangat berbahaya, dan ini yang disebut sebagai toxic positivity itu tadi. Nah, pernyataan-pernyataan seperti itu tuh muncul seringkali sebagai basa-basi, jadi hanya sebagai basa-basi. Nah, ini hal yang paling menyakitkan gitu. Ketika kita tahu nih teman terdekat kita ini sedang mengalami kesedihan, tapi kayak kita tuh nggak ngerti mau gimana, terus kayak kita tuh males gitu loh kalau harus merasakan kesedihannya juga. Jadi kayak nggak bisa, kamu harus bangkit gini gitu. Kita langsung kayak memaksakan kebahagiaan yang instan langsung terjadi saat dia mengalami kepedihan gitu kan, itu kan nggak bisa toh. Jadi akhirnya keluarlah kata-kata seperti itu kayak semangat ya gitu, pasti bisa gitu. Nggak bisa kamu kayak gini terus, kamu harus lihat sisi positifnya. Itu hanya keluar sebagai basa-basi, padahal kalau kamu jadi dia pun, kamu pasti juga nggak bisa dong langsung happy aja ketika mengalami kesedihan. Pada akhirnya manusia itu mengeluarkan kata-kata yang menurut dia positif, tapi itu hanya sebagai basa-basi supaya dia itu bisa menghindar dari kesedihan orang lain, karena dia nggak mau berurusan dengan kesedihan orang lain. Jadi untuk menghindari ini ya, yang perlu kita pahami dalam bersedih itu ada 5 fase. Namanya itu 5 stage of grieving. Yang pertama itu denial. Denial itu penolakan. Jadi ketika seseorang langsung mengalami kesedihan, misal dia di sekolah nih misalnya nggak naik kelas nih misalnya, dia langsung kayak shock kan, pertama shock, langsung kayak denial, nggak mungkin, aku nggak mungkin nggak naik kelas, aku loh semua tugas aku kerjakan, semua semua ulangan aku ikut, terus kayaknya nilainya bagus-bagus kok kayaknya gitu kan, misalnya kayak gitu. Lalu fase yang kedua itu ada kemarahan. Nah, ketika dia melakukan denial, melakukan penolakan, dia pasti langsung marah kayak, wah nggak mungkin, ini pasti ada kecurangan dalam penilaian, ini pasti guruku ini nggak suka sama aku, pasti aku tuh dicurangi nih dalam penilaian dan segala macamnya. Lalu yang ketiga itu ada tawar menawar. Jadi dalam bersedih itu ada proses tawar menawar juga. Jadi kita mulai kebingungan nih, harus minta tolong sama siapa, karena kita sudah melakukan penolakan, lalu kita sudah marah besar, nggak ada yang bisa berubah juga gitu. Jadi kita tawar menawar, jadi kayak, Tuhan tolong aku buat naik kelas gitu sekarang, aku janji
di semester depan di tahun depan aku pasti belajar dengan giat gitu, atau mulai telepon gurunya ini, Bu aku janji aku bakalan belajar dengan giat dan segala macam. Lalu fase yang keempat itu ada yang namanya depresi gitu kan, karena proses tawar menawar sudah dijalani dan tidak berhasil, pasti kita jatuh ke arah depresi. Jadi kayak seolah-olah tidak ada pertolongan lagi, kita hanya sendirian yang menderita, tidak ada yang menemani kita. Lalu di fase terakhir ketika kita sudah mengalami denial, kita melakukan penolakan, kita marah besar, kita tawar menawar dengan Tuhan, dengan orang sekitar kita mengalami depresi yang luar biasa. Di situ baru terjadilah evaluasi dalam diri kita. Oh, apa ya yang salah dari saya ya? Gitu. Apa yang sudah saya lakukan sampai saya mengalami hal seperti ini? Atau mungkin saya nggak melakukan apapun, tapi Tuhan mau saya mengalami ini agar saya belajar supaya menjadi menjadi orang yang lebih baik. Gitu. Nah, fase ini dinama acceptance atau penerimaan. Jadi kita sudah mulai menerima bahwa hal ini terjadi kepada saya dan saya harus menerima ini, dan dengan hal ini terjadi saya harus mengevaluasi diri saya. Baik saya melakukan ini karena kesalahan saya makanya saya mengalami hal ini, atau Tuhan memang mau saya mengalami hal ini supaya saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan sebagai anak Tuhan, kakak mau tambahkan satu stage lagi, satu fase lagi, yaitu forgiveness atau pengampunan. Jadi dalam setiap kesedihan yang kita alami, kita nggak bisa berhenti dalam penerimaan saja, harus ada pengampunan juga. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam penerimaan, di situ kita mulai mengampuni orang lain, atau kita mengampuni diri kita sendiri supaya kita bisa move on gitu loh. Karena pengampunan ini adalah hal yang membuat manusia itu berjalan maju menuju stage yang selanjutnya dalam kehidupannya. Apalagi sebagai anak teruna ya. Anak teruna ini kan seringkali masih emosi gitu kan, masih emosian, terus masih egois dan segala macam gitu kan. Nah, tapi semoga dengan adanya ibadah teruna dan kegiatan-kegiatan teruna lainnya gitu kan, kita kan pasti diajari kasih gitu kan. Dan kasih itu mengampuni, dan pengampunan itu tidak hanya berlaku untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Ketika kita melakukan kesalahan kepada diri kita sendiri, cenderung kita merasa bahwa kita adalah seseorang yang tidak berharga lah, kita seseorang yang tidak berguna dan segala macam. Nah, dengan adanya podcast ini, kakak mau mengingatkan bahwa pengampunan itu tidak hanya berlaku untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena pengampunanlah yang membuat kita bergerak maju ke depan menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya nih, kenapa toxic positivity itu berbahaya? Ini sangat-sangat penting ya. Kan dari tadi kita kayak ngomong toxic positivity itu dampaknya itu kakak bilangnya kurang mutlak lah ya, kayak ya bisa saja itu hanya dirasakan oleh kakak gitu, misal bisa saja itu tidak dirasakan oleh orang lain atau beberapa orang gitu. Tapi mari kita bedah nih, kenapa kok toxic positivity itu sangat berbahaya. Yang pertama, ketika kita melakukan toxic ya ngomongnya belibet. Jadi ketika kita melakukan toxic positivity kepada orang lain atau kepada diri sendiri, itu akan membuat orang lain merasa memalukan, merasa dirinya sendiri itu memalukan. Jadi ketika seseorang itu menderita, orang itu harus tahu kalau emosi dan perasaannya itu valid. Ya. Itu bukan sesuatu yang mengada-ngada, bukan sesuatu yang berpura-pura, tapi ketika seseorang menderita, dia itu harus memahami bahwa emosinya itu valid, dan dia itu gak perlu orang lain untuk memvalidasi perasaannya, karena
orang lain tidak mengalami kesedihan itu, orang lain tidak mengalami penderitaan itu gitu kan. Jadi dia nggak perlu peduli sama omongan orang lain. Nah, tapi bahayanya toxic positivity itu ketika seseorang itu meyakinkan bahwa emosi yang dia rasakan itu salah gitu. Kalau seharusnya kamu nggak bersedih gitu. Nah, itu adalah sesuatu yang berbahaya. Kayak misalnya kayak kakak tadi kan jelasin ada 5 fase orang bersedih. Yang pertama itu kan denial ya. Denial ini adalah saat-saat orang itu paling tidak stabil kan, karena dia merasa bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun sampai dia harus menderita seperti ini gitu kan. Denial itu penolakan. Nah, ketika orang masih mengalami denial, lalu orang-orang datang dengan berbagai quote unquote kalimat positifnya ya, pasti kan orang langsung kayak iya bener, aku harusnya tuh nggak mengalami penderitaan seperti ini. Udah aku nggak mau tahu, pokoknya aku baik-baik aja, aku nggak mau mengalami penderitaan ini. Sedangkan 5 fase ini itu penting untuk dijalani gitu kayak. Namanya kesedihan itu nggak seharusnya di skip, fasenya itu nggak seharusnya di skip, karena 5 stage kesedihan ini itu yang membawa kita kepada apa ya, 5 stage kesedihan ini itu tuh yang membawa kita move on, bergerak maju, yang membuat kita itu mengevaluasi diri, yang membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahan, atau membuat kita itu berpindah lah dari keadaan kita yang sekarang. Nah, tapi ketika kita berhenti di denial, misalnya nih kita berhenti di denial, kita menyangkal kesedihan kita dan kita seolah-olah bergerak maju. Nah, ketika kita mengalami kesedihan yang sama atau kesedihan lagi yang kedua kalinya, kita akan hancur berkeping-keping. Karena apa? Kita nggak melakukan evaluasi, kita nggak mengalami yang namanya kemarahan, kita nggak meluapkan kemarahan kita secara jujur gitu kan. Lalu yang kedua, kita nggak melakukan tawar menawar, di mana di situ kita mulai nih mengevaluasi kesalahan kita. Lalu kita nggak mengalami acceptance yang tadi kakak sebutkan, maka tidak akan terjadi evaluasi gitu dalam setiap kesedihan kita. Dan itu yang membuat ketika kita mengalami kesedihan lagi yang kedua kalinya, akan membuat orang itu menjadi hancur karena dia nggak menghadapi kesedihannya sendiri. Dia hanya berhenti di denial dan lari dari kesedihannya. Nah, kenapa kok toxic positivity itu sangat berbahaya? Karena itu tadi, orang jadi lari dari kesedihannya dan tidak menghadapi prosesnya, dan tidak mengevaluasi dirinya. Lalu bahaya yang kedua itu membuat orang merasa bersalah. Jadi kayak beberapa tragedi di kehidupan kita nih, anak-anak teruna pasti kan pernah seringkali mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak direncanakan, dan kalau dipikir-pikir itu kayaknya itu hal ini tuh terjadi tiba-tiba gitu ya, kayak yang seperti kita bilang itu adalah pencobaan ya. Semua orang tuh pasti mengalami yang namanya pencobaan. Nah, kenapa kok toxic positivity itu berbahaya? Karena ketika seseorang yang dengan kata-kata positifnya tidak mempertimbangkan kesedihan orang lain, itu akan membuat kita merasa bersalah untuk hal-hal yang sebenarnya tidak kita lakukan gitu. Kita merasa bersalah, kayak kita sedih aja itu adalah sebuah kesalahan gitu kan. Kita sedih itu sebuah kesalahan dan membuat orang berarti kalau orang sedih itu adalah sesuatu yang salah gitu. Berarti sedih itu nggak boleh gitu. Padahal kan enggak. Kayak Tuhan aja memahami kalau misalnya manusia itu bisa bersedih gitu kan, dan dia selalu hadir untuk menjadi penopang kita kan. Nah, makanya kenapa kok toxic positivity itu berbahaya, karena dapat membuat kita merasa bersedih itu adalah sesuatu yang salah dan hina gitu. Lalu yang kedua, it avoids authentic human emotion. Jadi manusia itu kan merasakan banyak sekali emosi, ya nggak cuma bahagia, kayak
dari tadi yang kakak sebutkan, manusia itu berhak merasakan sedih ketika dia mengalami sesuatu yang menyulitkan dan tidak mengenakan, dan itu adalah hal yang normal, hal yang wajar sebagai manusia untuk mengalami hal-hal itu. Nah, toxic positivity hadir untuk menghapuskan hal-hal yang normal itu tadi. Nah, lalu yang terakhir, bahayanya toxic post ya ampun, udah enak-enak ngomongnya belibet lagi ya. Kalau lagi ya. Jadi berbahayanya toxic positivity itu tadi itu menghalangi kita untuk bertumbuh. Maksudnya apa kak? Menghalangi kita untuk bertumbuh. Jadi jangan salah loh adik-adik. Dari tadi kan kakak sudah bilang kalau kesedihan itu juga membantu kita menjadi seseorang yang lebih kuat lagi. Benar nggak? Karena ketika kita mengalami kesedihan nih, ketika kita menikmati prosesnya, kita akan mulai membangun gitu, mulai membangun diri kita. Misalnya kayak apa ya istilahnya, kayak imunitas kita gitu loh terhadap permasalahan. Nah, tapi ketika kita menghindari permasalahan dan kesedihan, otomatis nggak ada imun yang terbentuk kan, karena kita lari dari permasalahan itu. Tapi ketika kita menghadapi dan menikmati setiap proses dari kesedihan, akan ada imun terhadap kesedihan yang terbentuk dan membuat kita menjadi orang yang lebih kuat lagi. Nah, itu tadi adalah bahayanya toxic positivity. Jadi intinya, kenapa kok toxic positivity itu berbahaya? Karena setiap orang itu berhak merasa bersedih, terutama ketika suatu tragedi terjadi di hidupnya. Nggak ada yang boleh bilang kalau kesedihan itu adalah sebuah kesalahan gitu kan. Nah, memang dalam toxic positivity itu nggak pernah terkemas dalam sesuatu yang dalam kalimat-kalimat yang buruk ya. Memang terdengarnya itu seperti kalimat-kalimat yang baik seperti yang kakak sudah sebutkan di awal tadi. Tapi ketika seseorang menerimanya, ketika itu sesuatu yang benar-benar baik kan, kalau misalnya kita benar-benar meniatkan hal yang baik, meniatkan memberikan hal yang terbaik gitu, orang kan pasti bisa merasakan gitu. Tapi kenapa kok muncul kata-kata toxic positivity ini? Itu karena selama ini orang-orang itu mungkin banyak yang nggak bicara secara jujur gitu ya, mungkin banyak yang nggak mengutarakan perasaannya secara real gitu. Tapi kenyataannya ketika orang-orang bersedih dan orang-orang yang lainnya itu mencoba menguatkan tapi dengan kata-kata yang menghakimi, itu tidak bisa diterima dengan baik gitu loh di diri kita gitu. Mungkin kata-katanya tidak terdengar ekstrim, tapi kayak aku baru mengalami hari ini penderitaan dan kesedihan, dan kamu menginginkan aku untuk segera bangkit dan melupakan kesedihanku, itu kayak sesuatu yang gak masuk akal dan aku gak bisa terima, ya gak sih? Makanya muncullah kata-kata toxic positivity ini. Di dalam kitab perjanjian lama pun itu sudah dituliskan gitu kan, bahwa kesedihan itu adalah sesuatu yang harus dihadapi, bukan dihindari. Seperti kitab yang ditulis oleh Salomo dari Amsal 18 ayatnya yang ke-14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang itu pasti bakalan pulih ketika dia menikmati proses kesedihannya. Tetapi sebagai teman-teman terdekat, sebagai orang-orang terdekat dari seseorang, ada baiknya kita menjadi support system dengan cara ada di dekatnya, membantu jika dia membutuhkan sesuatu, mendengarkan ketika dia menceritakan kesedihan dan kekecewaannya, bukan langsung menjudge dia bahwa merasa bersedih itu adalah membuang-buang waktu dan segala hal, terus kamu harus lihat sisi baiknya dan lain-lain bla bla bla. Nggak bisa seperti itu. Kayak terkadang manusia itu hanya perlu didengarkan, dipeluk, ditemani gitu kan. Kalau misalnya dia sedih, ya kita hibur mungkin dengan cara-cara yang lucu atau menyenangkan gitu.
Lalu juga Tuhan sendiri sudah berkata kepada kita dalam Matius 11 ayatnya yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bahkan Tuhan aja nggak ngejudge orang yang bersedih gitu kan. Tuhan menawarkan, ini loh, aku ada di sini untuk memberi kelegaan kepada kamu, untuk menemani dan menyertai kamu dalam setiap kesedihanmu. Ayo kita bareng-bareng sama-sama hadapin ini supaya kita sama-sama bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ya. Semoga adik-adik di rumah tetap bisa menjadi orang yang positif dengan cara yang benar-benar positif dan tidak toksik ya, hopefully. Dan juga lebih baiklah kepada diri sendiri, terutama di saat pandemi ini. Orang banyak mengalami kesulitan, di sekolah kita mengalami kesulitan karena belajar secara online ya kan. Tapi semoga dengan podcast ini kita sama-sama belajar bahwa kesedihan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tapi harus dihadapi supaya kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih sudah menyertai sudah melihat podcast ini dan mendengarkan. Semoga podcast ini bermanfaat buat adik-adik. Oh ya, jangan lupa follow Truna Bethesda di semua sosial media, ada Instagram, dan juga jangan lupa like and subscribe. Boleh di-share ke teman-temannya. Oh ya, sampai jumpa di episode selanjutnya.